Topik kita hari ini adalah pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Tapi sebelum kalian memahami apa itu rasional dan irasional satu variabel, ada materi prasyarat yang harus kalian pahami, yaitu mengenai pertidaksamaan kuadrat. Nah, apa itu pertidaksamaan kuadrat? Pertidaksamaan kuadrat itu bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau katanya pertidaksamaan berarti menggunakan tanda ketaksamaan. Ada tanda ketaksamaan yaitu kurang dari. Oke. Terus AX kuadrat tambah BX tambah C lebih dari. Dan selanjutnya AX kuadrat tambah BX tambah C kurang dari sama dengan 0. Dan AX kuadrat tambah BX tambah C lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya ya. Oke. Jadi, bagaimana cara menyelesaikan ini? Cara menyelesaikannya, ada langkah-langkah yang harus kamu ikuti. Yang pertama, jadikan luas kanan itu sama dengan 0. Jadikan bentuk umumnya ini AX kuadrat tambah BX tambah C kurang dari 0. Nah, ini dinamakan dengan luas kanan. Luas kanannya sudah bernilai 0. Kalau sudah bernilai 0, berarti lewat angka ini. Tapi pada saat nanti di soal ada dia luas kanannya belum bernilai 0, berarti kamu jadikan dia 0. Bagaimana cara menjadikan dia 0? Pindahkan semua yang di luas kanan ke luas kiri. Langkah yang kedua, setelah dijadikan luas kanan sama dengan 0, jadikan koefisien variabel berpangkat 2 positif. Nah, jadi koefisiensi variabel berpangkat 2, siapa variabel berpangkat 2? Dari bentuk umumnya, berarti variabel berpangkat 2-nya adalah si X kuadrat. Jadi koefisien dari si X kuadrat ini atau angka di depan X kuadrat ini harus positif. Harus positif berarti dia tidak boleh negatif. Contohnya, kalau negatif 2, ubah dia menjadi positif. Menjadi positif 2. Bagaimana cara mengubahnya menjadi positif? Berarti kalikan dia dengan negatif 1. Nah, setelah langkah yang kedua, lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah tentukan nilai X1 dan X2-nya. Nilai X1 dengan X2-nya. Nah, bagaimana cara mencari nilai X1 dan X2 ini? Ini kan dia pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Berarti kalau kuadrat dia, cara mencari nilai X1 dan X2-nya nanti kamu faktorkan. Boleh kamu faktorkan, kalau tidak bisa difaktorkan, gunakan rumus X1 2. Itu sudah dipelajari di kelas 9 ya. Tentukan nilai X1 dan X2. Nah, selanjutnya dalam penentuan nilai X1 X2-nya, nilai si X1 harus kurang dari X2. Nilai si X1 harus kurang dari X2. Misalkan, kamu perolehlah nilai X-nya itu ada negatif 3 dengan positif 4. Siapakah yang kamu buat sebagai X1? Negatif 3 atau 4? Si negatif 3. Karena apa? Syaratnya kan X1 harus kurang dari X2. Berarti si X2-nya adalah si 4. Bisa langkah yang ini ya, paham ya? Terus, setelah kamu peroleh nilai X1 dan X2-nya, masuklah dia ke dalam bentuk penyelesaiannya. Jika bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah
Ini ya. Jadi sudah kamu peroleh nilai X1 dan X2-nya, bentuk kumpulan penyelesaiannya adalah X-nya di antara X1 dengan X2. Jadi cara membacanya sudah pernah Miss kasih tahu kan? X lebih dari atau sama dengan X1, kurang dari atau sama dengan X2. Nah, kalau dia ini kan ada tanda sama dengan di sininya. Karena ada tanda sama dengan, berarti itu sama dengannya di sini. Tapi kalau tidak ada tanda sama dengannya, hanya kurang dari, berarti penyelesaiannya ya hanya menggunakan kurang dari. Ini 1 X 2. Saya terus jika AX kuadrat tambah BX tambah C lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau ini tadi kurang dari, yang ini lebih dari. Bisa juga hanya lebih dari, tidak ada tanda sama dengannya. Himpunan penyelesaiannya bagaimana? AK-nya sama dengan X, di mana? Nah, penentuan X1 dan X2 ini berlaku untuk yang tanda kurang dari dan tanda lebih dari ya. Berlaku untuk mereka berdua. Tapi bentuk peletakan himpunan penyelesaiannya yang berbeda. Kalau dia tandanya lebih dari, peletakan himpunan penyelesaiannya seperti ini. X kurang dari sama dengan X1 atau pakai atau dia. X lebih dari atau sama dengan X. Itu dia. Terus kalau dia hanya menggunakan tanda lebih dari, tidak ada sama dengannya, berarti ganti di sini kurang dari, lebih dari. Paham ya cara mencari penyelesaiannya? Nah, oke. Kita lanjut ke contoh, kita masuk contoh biar lebih paham. Contohnya tentukan penyelesaian dari yang pertama. Soalnya ada si X kuadrat kurang 2X lebih dari 8. X kuadrat kurang 2X lebih dari 8. Nah, kita coba kerjakan. Penyelesaiannya adalah ikuti langkah pertama. Langkah pertama apa? Jadikan ruas kanan sama dengan 0. Lihat ruas kanannya. Ruas kanannya bernilai berapa? Bernilai 8. Berarti dia belum 0. Jadikan dia 0. Bagaimana caranya? Pindahkan semua yang di ruas kanan ke sebelah kiri. Jadinya X kuadrat kurang 2X positif 8 pindah ke kiri menjadi negatif 8 lebih dari 0. Selesai langkah pertama. Lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, jadikan koefisien variabel berpangkat 2 positif. Nah, koefisiennya di sini berapa? Positif 1. Sudah positif kah? Sudah. Berarti terlewati langkah kedua. Kalau nanti seandainya dia belum positif, contohnya kayak gini ya. Misalkan negatif X kuadrat kurang 2X kurang 8 lebih dari 0. Ini kan koefisien dari si X kuadratnya belum positif, masih negatif kan? Jadi bagaimana biar positif? Kita kalikan dengan negatif. Kali negatif kedua-dua. Kali masuk dia. Negatif kali ini positif, ini positif, yang ini positif. Terus tanda pertidaksamaannya bagaimana? Berganti menjadi kurang dari 0. Saya jadi kalau dikali dengan negatif, itu nanti tanda pertidaksamaannya juga jadi berganti. Terus selanjutnya setelah seperti ini, masuk ke langkah ketiga. Tentukan nilai X1 dan X2-nya. Nah, ini dia. Bisa dipakaikan kayak ini, kita lihat. Cari angka kalau dijumlahkan itu sama dengan negatif 2. Negatif 2. Dan kalau dikali, karena koefisiensi X-nya adalah 1, koefisiensi X-nya adalah 1, berarti langsung kalau yang dikali sama dengan yang ini, negatif 8. Berapa angkanya? Berapa angka kalau dijumlah negatif 2 dan dikali negatif 8? Berarti siapa?
si negatif 4 dengan positif 2 kan? Ya kan? Karena negatif 4 kali 2 negatif 8. Negatif 4 tambah 2 negatif 2. Berarti dia di sini adalah X kurang 4 dan X tambah 2 lebih dari 0. Sekarang kita cari nilai X-nya. Untuk si X kurang 4 berarti X-nya sama dengan X kurang 4 berarti X-nya sama dengan 4. Kalau di sini negatif bisa menjadi positif, ya kan? Terus untuk X-nya yang ini, kalau di sini positif 2 berarti di sini menjadi negatif 2. Sekarang kita mau menentukan X1 dan X2-nya. Siapa yang menjadi X1, siapa yang menjadi X2? Ingat, X1 harus kurang dari X2. Sekarang negatif 2 dengan 4, siapa yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah negatif 2. Berarti ini si X1 dan ini si X2. Bisa ya? Paham ini ya? Terus kita mau menentukan yang keempat, himpunan penyelesaiannya. Jadi HP-nya adalah, HP-nya sama dengan, lihat dia tandanya. Tandanya bagaimana? Menggunakan tanda lebih dari. Kalau tanda lebih dari berarti kita menggunakan yang ini. Oke? HP-nya sama dengan X, di mana X-nya kalau dia lebih dari berarti menggunakan atau. Ada tanda sama dengannya? Tidak ada, berarti hanya kurang dari. Kurang dari X1, siapa X1-nya? Negatif 2. Atau X lebih dari 4. Oke, inilah dia jawaban untuk yang A. Bisa ya? Masuk kita ke yang B. Yang B itu soalnya 3x kuadrat kurang 8x tambah 10 kurang dari sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 31. Oke, kita kerjakan. Langkah yang pertama, jadikan luas kanan sama dengan 0. Berarti pindahkan semua ke sebelah kiri. Pindahkan semua ke sebelah kiri. 3x kuadrat kurang 8x tambah 10. Ini pindah menjadi negatif 2x kuadrat tambah 4x kurang 31 kurang dari sama dengan 0. Terus yang sejenis selesaikan, x kuadrat dengan x kuadrat. 3 kurang 2 berarti x kuadrat. X dengan x, negatif 8x tambah 4x berarti negatif 4x. Terus 10 kurang 31. 10 kurang 31 berarti negatif 21 ya. Ya, 21. Kurang dari sama dengan 0. Langkah yang kedua, tentukan koefisien variabel berpangkat 2 positif. Koefisiennya bagaimana? Sudah positif? Sudah. Lanjut, tentukan nilai X1 dan X2. Berarti cari angka kalau dijumlah itu sama dengan negatif 4 dan kalau dikali itu sama dengan negatif 21. Berarti berapa nih? Berarti kalau perkalian yang menghasilkan 21 itu udah otomatis 7 dengan 3 kan? 7 dengan 3. Nah, sekarang katanya negatif. Kalau negatif 21 berarti harus salah satu yang negatif. Entah si negatif 7 atau negatif 3. Sekarang kalau negatif 7 dengan 3 kita pilih. Negatif 7 tambah 3 negatif 4 kah? Iya, berarti angkanya adalah negatif 7 dengan 3. Saya, kalau ada yang masih kurang memahami cara memfaktorkan persamaan kuadrat, silahkan dipelajari kembali di materi kelas 9 atau bisa dilihat dari tutorial-tutorial di YouTube, pasti banyak. Ini pemfaktorannya jadinya X kurang 7 dan X
4. Langsung saja kita kerjakan. Yaitu jadikan ruas kanan sama dengan 0. Berarti menjadi 3x kuadrat kurang x kurang dari 4 lebih dari 0. Terus koefisien x kuadrat sudah positif? Sudah. Langsung kita mau mencari nilai x1 dengan x2 nya. Nah, mencari nilai x1 dan x2 dengan cara difaktorkan kalau bisa. Ini kita lihat dulu. Koefisien si x kuadrat kan nilainya 3. Berarti cara pemfaktorannya jadinya cari angka kalau dijumlahkan sama dengan yang ini kan negatif 1, dan kalau dikalikan itu sama dengan, karena koefisiennya bukan 1, jadinya mencari hasil perkaliannya itu adalah kalikan antara 3 dengan negatif 4. 3 kali negatif 4 berarti negatif 12. Nah, sekarang langsung cari berapa perkalian yang menghasilkan 12. Berarti ada 4 dengan 3. 4 dengan 3 hasilnya kan negatif 12. Berarti harus ada salah satu yang negatif. Seandainya 4 yang negatif, 3 yang positif, negatif 4 tambah 3 negatif 1 kan? Iya, berarti angkanya adalah kan negatif 4, 3, negatif 4, 3. Berarti penyelesaiannya jadinya, ini lihat, karena koefisien si x kuadratnya adalah 3, jadi bentuk pemfaktorannya gini dia, 1 per koefisien x kuadrat. Siapa koefisien x kuadrat? 3, jadinya 1/3 dikali 3, ambil koefisien x kuadrat juga, 3x. Kalau tadi kan hanya x, kalau ini dia jadi 3x karena koefisien si x kuadrat. 3x, masukkan angkanya, kurang 4 kali 3x tambah 3 lebih dari 0. Sekarang si 1/3 ini mau kita kali masuk. Pilih dia, dikali masuk ke 3x kurang 4 kan? Atau ke 3x tambah 3? Lihat, kalau kita masuk ke 3x kurang 4, 3x per 3 habis. Negatif 4 ke 3 tidak habis. Berarti jangan ke sini. Coba kita kali masuk ke yang sini. 3x per 3 habis. 3 per 3 habis juga. Berarti 1/3 nya kita kali masuk ke 3x tambah 3. Jadi 3x kurang 4 tetap 3x kurang 4. Terus kali masuk 1/3 kali 3x berarti 3/3 tinggal x. Tambah 3/3 1 lebih dari 0. Setelah kayak gini cari nilai x-nya. Yang pertama ini 3x kurang 4 sama dengan 0. 3x sama dengan 4, x sama dengan 4/3. Untuk x yang kedua, x tambah 1 kan, berarti x-nya sama dengan negatif 1 karena ada sini tambah 1. Terus selanjutnya tentukan x1 dan x2 nya. Siapa x1 dan x2 nya? Lihat dia, yang lebih kecil adalah negatif 1 kan, berarti ini si x1, ini si x2. Tanda pertidaksamannya lebih dari, berarti himpunan penyelesaiannya pakai atau. X kurang dari negatif 1 atau x lebih dari 4/3. Selesai. Sedia. Sekarang kita lanjut ke contoh yang terakhir, contoh D. Ini satu saja ya. Contoh yang terakhir, dua x kuadrat kurang 5x kurang 6 lebih dari atau sama dengan 0. Ruas kanan sudah 0, berarti tinggal kita langsung cari koefisien x berpangkat 2. Koefisien x berpangkat 2 sudah positif, berarti langsung ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai x1 dengan x2. Nah, ini sama kayak tadi ya, berarti cari angka kalau dijumlah itu sama dengan negatif 5, dan kalau dikali itu sama dengan, karena bukan 1, 2 kali negatif 6, negatif 12. Adakah ini angkanya? Yang menghasilkan negatif 12 berapa? 1 dengan 12 sama 4 dengan 3 kan?
Mau diutak-atik pun udah nggak mungkin lagi ada yang menghasilkan negatif 5. Berarti dia tidak bisa difaktorkan. Karena tidak bisa difaktorkan, jadi kita gunakan rumus X12. Rumus X12-nya yaitu rumus X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, paham ya? Dengan masukkanlah angkanya. Dari sini siapa yang sebagai B? Si negatif 5. Negatif B berarti negatif dari negatif 5 karena B-nya adalah negatif 5. Plus minus akar B kuadrat negatif 5 kuadrat kurang 4 kali A-nya adalah 2 kali C. C-nya negatif 6 per 2A berarti 2 kali A-nya 2 sama dengan negatif 5 jadinya positif 5 plus minus akar negatif 5 dikuadratkan 25 negatif 4 kali 2 negatif 8 negatif 8 kali negatif 6 berarti positif 48 ya kan 8 kali 48 terus per 2 kali 2 4 sama dengan 5 plus minus akar 25 tambah 48 berapa nih? 5 tambah 8 13 1 tambah 2 3 tambah 4 7 73 per 4. Nah ini penentuan X12 nya sekarang. Penentuan X1 nya sama dengan Miss bikin gini aja dulu ya. X nya ada dia kan ini 5 plus minus berarti 5 tambah akar 73 per 4. Terus X nya yang lainnya adalah 5 setelah tambah yang diambil kita ambil sekarang yang kurang 5 kurang akar 73 per 4. Nah sekarang penentuan X1 dan X2 nya ini 5 tambah akar 73 ini 5 kurang akar 73 otomatis siapa yang lebih besar? Pasti sih 5 tambah berarti ini sebagai X2 dan ini sebagai X1. Tanda pertidaksamannya apa? Lebih dari sama dengan 0 berarti HP nya menggunakan atau HP-nya sama dengan X di mana? Masukkan aja kayak gini. X kurang dari ada sama dengannya? Ada. Kurang dari sama dengan ya. 5 kurang akar 73 per 4 atau X lebih dari sama dengan 5 tambah akar 73 per 4. Oke, selesailah dia pembahasan kita mengenai pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini kenapa Miss tulis hanya seperti ini? Karena dia tidak bisa lagi disederhanakan. Kalau memang tidak bisa lagi kamu sederhanakan, jawabannya boleh seperti ini saja ya. Tapi kalau masih bisa, ada yang masih bisa dimatematikan, itu disederhanakan. Sekian pembelajaran kita mengenai pertidaksamaan kuadrat. Jika ada yang